Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan laporan khusus World Water Forum ke-10. Pemirsa, World Water Forum ke-10 merupakan wadah bagi banyak negara maju dan berkembang untuk menemukan solusi dari masalah krisis air bersih. Dipercayanya Indonesia oleh dunia internasional sebagai tuan rumah World Water Forum sangatlah tepat, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan telah banyak membangun infrastruktur air dalam beberapa tahun terakhir. Lalu apa peran strategis didapat Indonesia dan apa misi diplomatik Indonesia sebagai tuan rumah? Rekan kami Mona Azarinisa akan mengajak Anda untuk mendalami peran Indonesia bersama Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tritariat langsung dari Nusa Dua Bali. Ya, pemirsa, masih dalam rangkaian 10 World Water Forum tahun 2024 yang kali ini dilaksanakan di Bali, Indonesia. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa World Water Forum ini merupakan wadah bagi banyak negara maju dan berkembang untuk mencari solusi dari masalah krisis air yang ada saat ini. Dan dipercayanya Indonesia oleh internasional sebagai tuan rumah, diyakini beberapa pihak bahwa ini adalah putusan yang sudah tepat karena kan Indonesia adalah negara kepulauan yang juga telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur air dalam beberapa tahun belakangan. Dan pemirsa, terkait dengan hal ini sebenarnya seperti apa peran strategis Indonesia sebagai tuan rumah, kita akan membahasnya dalam dialog kali ini. Saya sudah bersama dengan Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Triatiyat. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik. Kita sudah 2 tahun ya Pak, ini berturut-turut Indonesia sebagai tuan rumah gelaran internasional. Ada KTT G20, ada ICE Forum, dan juga ada KTT ASEAN. Nah, berkaitan dengan hal ini Pak, sebenarnya peran strategis Indonesia dalam diplomatisnya dalam kegiatan World Water Forum ini seperti apa nih Pak? Terima kasih Mona. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan World Water Forum ini kita bisa lihat ini sebagai bagian dari hidrodiplomasi atau diplomasi air. Kita Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa memang pertama kita aktif dalam isu-isu air global, dan kedua mencoba menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda di antara negara-negara dalam rangka mencari solusi. Salah satu upaya diplomatik yang kita lakukan adalah proses kesepakatan untuk deklarasi menteri yang akan disahkan pada pertemuan tingkat menteri besok lusa, yang berisi komitmen dari seluruh negara untuk memperbaiki keadaan yang ada dan meningkatkan kerjasama baik di tingkat regional maupun di tingkat global, karena kita mencatat bahwa setengah masyarakat dunia ini masih kekurangan air bersih dan masih menghadapi masalah serius terkait dengan sanitasi yang layak. Jadi ini tantangan kepemimpinan kita, di mana diplomasi kita bisa kita optimalkan untuk kebaikan tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga negara-negara lain, khususnya negara berkembang. Kurang lebih seperti itu. Baik, berarti ini kan adalah salah satu langkah untuk meningkatkan citra baik Indonesia di mata dunia. Ya. Nah, kalau lebih detailnya lagi Pak, nih visi-visi dari Indonesia, khususnya Bapak di Kementerian Luar Negeri terhadap pelaksanaan ini itu seperti apa Pak? Pertama, untuk kali pertama dalam sejarah forum ini dilaksanakan pertemuan tingkat kepala negara atau tingkat pemimpin. Ini sekaligus untuk menunjukkan satu komitmen politik tertinggi yang kita harapkan kemudian bisa diterjemahkan dalam komitmen-komitmen nyata di negara masing-masing. Yang kedua adalah bahwa pertama kali juga dalam sejarah forum ini diluncurkan yang disebut dengan proyek-proyek konkret di bidang air. Jumlahnya lebih dari 100, nanti akan diumumkan secara resmi hari Selasa besok, dan kita lihat bahwa jumlahnya juga sangat signifikan. Yang ketiga, kita bersama negara-negara lain akan mendorong disahkannya Hari Danau Sedunia yang merupakan inisiatif Indonesia di sidang Majelis Umum PBB. Jadi kita melihat ini satu langkah strategis, langkah diplomatik yang sangat strategis, dan tentunya kita berharap dapat disahkan di sidang Majelis Umum PBB bulan Oktober mendatang. Yang tidak kalah penting, yang keempat adalah kesepakatan global atas pembentukan Center of Excellence. Jadi sudah ada beberapa lembaga penelitian yang ada, dan pusat penelitian ini kita jadikan semacam
eh, pusat dari jaringan kerjasama dengan pusat-pusat lainnya di kawasan Asia Pasifik. Jadi kita ingin berbagi apa yang sudah kita miliki dan juga mudah-mudahan bisa kita share dengan negara-negara sahabat lainnya. Baik, ada satu hal yang akan dibawa Indonesia itu danau sedunia gitu Pak ya. Betul. Ini kan kalau dilihat Pak Tri bahwa Indonesia ini bisa dikatakan jago dalam negosiasi seperti itu Pak. Apalagi sudah berani memunculkan ide-ide baru tapi ini bertaraf internasional. Apa sebenarnya yang ditekankan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa negosiasi sebaik itu Pak? Pertama, bahwa kita memiliki data yang sangat valid yang bisa kita share dengan teman-teman kita dari negara lain. Kedua, kita bisa menunjukkan kepada teman-teman hingga mereka yakin bahwa penetapan Hari Danau Sedunia ini memang menjadi hal yang sangat urgent, hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Ketiga, ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia dengan ratusan danau yang dimiliki tentunya menjadi satu perhatian tidak hanya bagi pemerintah tapi seluruh warga negara yang ada, tidak hanya di Indonesia, harapannya di seluruh dunia mengenai pentingnya kontribusi danau bagi penyediaan air yang bersih dan juga menjaga ekosistemnya secara baik. Baik, dan juga kalau tadi Bapak sudah menyampaikan apa alasan adanya Hari Danau Sedunia gitu Pak ya. Nah ini kembali lagi kita kepada awal World Water Forum ini dan sebagai tuan rumah. Itu berat nggak sih Pak tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumahnya event internasional setiap tahun ini Pak? Tanggung jawab pasti berat, tapi kalau kita rujuk terhadap apa yang terjadi di Forum ke-9, Indonesia bersaing dengan satu kandidat lainnya. Alhamdulillah hampir semua negara yang hadir di Forum ke-9 memilih Indonesia sebagai tuan rumah Forum yang ke-10. Artinya ada satu kepercayaan yang sangat tinggi yang diberikan kepada Indonesia, tapi pada saat bersamaan kepercayaan tadi harus kita jawab dengan bentuk yang nyata. Jadi salah satunya memang saya singgung lagi adalah Hari Danau Sedunia, karena isu ini sudah kita bahas antar kementerian lembaga cukup lama dan kita melihat bahwa melalui forum air ke-10 inilah kita bisa dorong lagi kesepakatan global di bidang air, khususnya dalam konteks danau, pemanfaatan danau bagi sumber penghidupan dan kehidupan warga negara. Jadi tantangan diplomasi juga tidak mudah, karena ada beberapa negara yang masih sedikit awalnya keberatan, tidak hanya terhadap usulan untuk Hari Danau, tapi untuk beberapa usulan lain, tapi dengan satu metode yang kita sebut dengan diplomasi tech talk. Jadi kita tech sana, talk ke sini, kita bicara dengan banyak negara-negara sahabat, akhirnya dapat disepakati. Nah ini juga menarik Pak, ada tektokan antara Indonesia dengan negara lain. Jadi Bapak Tri kan sudah dari Kementerian Luar Negeri yang pasti hubungan bilateral dengan berbagai negara itu sangat banyak. Pada saat kita melakukan negosiasi gitu Pak dengan negara lain untuk bisa dipercaya sebagai tuan rumah, apa yang kita jual di sana Pak, terutama dalam pembangunan air yang berkelanjutan saat ini? Betul sekali. Salah satu pertimbangan orang memilih kita karena memang kita memiliki beberapa praktik baik, praktik terbaik yang ada. Saya ambil contoh di Bali ini, metode subak yang secara tradisional sudah dilaksanakan turun-temurun, sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Itu hanya salah satu contoh. Selain itu, kalau kita lihat berbagai proyek di bidang air dan pengairan tentunya juga tidak mudah dilakukan untuk negara dengan jumlah warga yang demikian besar. Dan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian PUPR, yang bisa kita jadikan contoh yang baik bagi negara-negara lain. Dan kita senang sekali banyak yang berminat untuk datang dan juga berbagi pengalaman dengan Indonesia. Di lain sisi, kita juga dapat berbagi dengan negara-negara sahabat kita, terutama negara-negara berkembang dari Kepulauan Pasifik, karena secara geografis kita memiliki tantangan yang sama, hanya secara kapasitas, alhamdulillah mungkin kita sedikit lebih baik dibanding mereka, dan kita laksanakan apa yang kita sebut dengan soft diplomacy melalui kerjasama di bidang air ini.
Ya, itu salah satu hal yang kita tawarkan Iya, gitu Pak ya kepada dunia Dan internasional. sebetulnya sudah dilakukan beberapa Oke. kali, hanya mulai forum ini kita harapkan akan lebih banyak kegiatan-kegiatan diplomasi air yang kita lakukan. Baik, setelah selesai nanti deklarasi ini pasti menghasilkan beberapa keputusan gitu Pak ya, atau kesepakatan. Nah, bagaimana bentuk komitmen yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengimplementasikan dari hasil tersebut ya Pak? Pertama, sebagai pemerakarsa dari deklarasi ini, tentunya komitmen Indonesia akan dilihat orang. Tapi yang pasti, bahkan sebelum disepakati pun kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan komitmen atas usulan Indonesia di deklarasi tersebut. Saya ambil contoh untuk kesepakatan dalam konteks Center of Excellence tersebut sudah disiapkan kerangka acuan, sudah disiapkan juga anggaran untuk menjalankan sekretariat dari kegiatan tersebut, dan juga sudah dibuat semacam modeling ya, jadi simulasi dengan negara-negara sahabat. Jadi begitu diluncurkan, saya yakin ini bisa segera dilaksanakan. Terkait dengan penetapan Hari Danau Sedunia, kita sudah mulai perkenalkan ide ini di New York dan di Jenewa, di dua markas PBB yang penting ini, dan juga di Paris, markas besar UNESCO. Dan tentunya segera setelah pelaksanaan Bali ini, kita akan dorong lebih cepat kegiatan tersebut. Terkait dengan proyek, 2 hari lagi akan diumumkan kesepakatan proyek-proyek konkret, dan kita akan terus kawal agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Baik Pak, ini kalau dalam pertemuan tingkat Menteri Internasional nanti, apakah masih akan sedikit disinggung mengenai Hari Danau Sedunia ini dan berkaitan juga dengan World Water Forum atau tidak Pak? Jadi nanti secara paralel ada panel tingkat tinggi yang khusus membahas isu danau, Hari Danau Sedunia, dan tentunya di dalam konteks pertemuan tingkat menteri kita juga ingin mendapatkan dukungan lebih luas dari negara-negara. Dan kalau memang secara spesifik akan dibahas dalam konteks tingkat menteri, memang tidak secara khusus dibahas karena temanya cukup luas, yaitu air untuk kesejahteraan bersama. Jadi bisa berbagai elemen yang masuk. Tapi di salah satu event di high level panel akan dibahas secara khusus mengenai Hari Danau Sedunia. Oke, tentu kita berharap kegiatan ini benar-benar bisa memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa GPR TV, bagaimana sebaiknya kita benar-benar memanfaatkan World Water Forum tahun 2024 ini, mungkin bisa singkat saja nih Pak Tri. Kita boleh berbangga bahwa kepemimpinan Indonesia kembali diakui oleh dunia setelah keberhasilan kita di G20 maupun ASEAN, kali ini di Forum Air Sedunia yang dihadiri oleh lebih dari 120 negara. Tentunya satu kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun jauh lebih penting adalah bagaimana kita melaksanakan kesepakatan yang akan kita capai di Bali. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Dan pemirsa, itulah tadi kita membahas mengenai bagaimana peran strategis Indonesia sebagai tuan rumah dari gelaran World Water Forum. Dan pemirsa, ikuti terus bagaimana perkembangan dari setiap kegiatan World Water Forum yang dilaksanakan di Bali, Indonesia.